Bismillahirrahmanirrahim. Di balik cerita, ada sepasang suami istri tergesa-gesa berlari menuju helikopter di puncak gedung hotel untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran hebat. Tetapi saat sampai di atas sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Dengan segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sementara sang istri hanya bisa menatap sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum helikopter menjauh. Api itu semakin membesar dan menghanguskan seluruhnya, termasuk wanita itu. Dosen yang menceritakan kisah ini bertanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, menurut kalian apa yang istri itu teriakkan? Sebagian besar mahasiswanya menjawab, kamu jahat, aku benci kamu, kurang ajar, kamu egois, gak tanggung jawab, gak tahu malu, kamu, dan seterusnya. Tapi ada seorang mahasiswi yang hanya diam saja, dan guru itu meminta mahasiswi yang diam itu menjawab. Kata si mahasiswi, saya yakin si istri pasti berteriak, tolong jaga anak-anak kita baik-baik. Dosen itu terkejut dan bertanya, apa kamu sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Mahasiswi itu menggeleng, belum. Tapi itu yang dikatakan oleh ibu saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronisnya. Dosen itu menatap seluruh kelas dan berkata, jawaban ini benar. Hotel itu kemudian benar-benar terbakar habis dan sang suami harus kembali ke kota kecilnya dengan air mata yang terus menetes. Harus menjemput anak-anak mereka yang masih TK dan balita dan mengasuh anak-anak mereka sendirian. Dan kisah tragedi tersebut disimpan rapat-rapat tanpa pernah dibahas lagi. Bertahun-tahun kemudian anak-anak itu sudah menjadi dewasa dan sukses. Suatu hari ketika anak bungsunya bersih-bersih kamar sang ayah, anak itu menemukan buku harian sang ayah. Dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya di hotel itu, mereka sedang berobat jalan karena sang ibu menderita penyakit kanker ganas. Karena itulah di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Dan dia menulis di buku harian itu, betapa aku berharap istriku yang naik ke helikopter itu. Istriku sayang, tapi demi anak-anak kita, terpaksa dengan hati menangis membiarkan kamu terbakar sendirian. Si bungsu kemudian menceritakan kepada kedua kakaknya. Bertiga segera menyusul sang ayah, mengucap syukur atas perjuangan sang ayah membesarkan mereka semua. Sekalipun dengan beban mental yang demikian berat. Cerita itu selesai dan seluruh kelas pun terdiam. Dosen itu kemudian berkata, tahukah kalian siapakah sang ayah itu? Sang ayah itu adalah seorang yang sedang berdiri di hadapan kalian saat ini. Mahasiswa dan mahasiswinya segera berlarian memeluk sang dosen. Mereka sekarang mengerti hikmah dari cerita nyata tersebut. Bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah jangan pernah melihat hanya luarnya saja dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain bukan berarti kaya, tapi karena lebih menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh bukan karena bodoh, tapi karena lebih menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar bukan karena bersalah, tapi karena lebih menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu bukan karena merasa berhutang, tapi karena menganggap kita adalah sahabat. Mereka yang sering mengontakmu dan mengajakmu reuni atau silaturahim bukan karena tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Jangan mudah mengambil kesimpulan karena sebuah asumsi.